أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا اشرح صدورنا وافتح لنا باب العلم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا أما بعد أهلا وسهلا di halaqah Syekh Abdul Qadir pada syarahan kitab Tajwidul Huruf yang diamanahkan oleh Maulana Syekh Abdul Qadir sesuai dengan manhajiyah beliau tatbiqan wa nadhran. Kali ini kita masuk pada makharijul huruf secara tafsil pada huruf ba di halaman 74. Tafadhal Syekh Fakar, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الثاني الباء مخرجها من بين الشفتين كيفية النطق بها يجب حبس الصوت والنفس مع مراعاة القلقلة إذا كانت ساكنة والترقيق مثل أب. الدليل من الجزرية للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. Tamam. Perhatikan huruf ba makhrajuha min baini syafatain. Di antara bibir atas dan bawah. Nah, permulaannya bagaimana? Tutup netral saja. Ini saya arahkan begini ya. Ba bukan tidak ada ya. Jangan ditutup begitu. Letakkan biasa saja. Ba, arahkan ke bawah. Ba, bi, bu. Letakkan dulu baru moncongkan. Bu, bu. Ketika dia sukun, aslinya begini. Ab, berat. Maka datang qalqalah, dan qalqalahnya terarah ke bawah, diarahkan ke bawah. Ab. Nah, qalqalah ini tidak menunjukkan kepada fathah ataupun dhammah ataupun kasrah. Tidak. Dia hanya taba'ud, menjauh saja antara bibir bawah dan atas. Tidak berlebihan, tidak kita katakan condong kepada fathah aba ataupun abu pada dhammah ataupun kasrah abi. Tidak. Abi. Kaifiyatun nutqi biha, cara pengucapannya. Perhatikan ketika dikatakan yajibu hafsus saut, ya, harus hafsus saut, menahan suara. Maknanya apa? Suara itu tidak keluar dari makhrajnya. Suara itu dan nafas hanya berputar pada makhraj ba itu saja, tidak keluar dari makhraj. Tidak kita ucapkan ba. Contoh keluar suara pada makhraj, dari makhrajnya. Sya, keluar kan? Sya. Tapi pada ba tidak keluar. Baru kita ucapkan harokat. Ba, bi, bu, ad. Ma'a mura'atil qalqalah. Harus berqalqalah, baik sughra ataupun kubra. Qalqalah sughra ataupun kubra ini pengaruhnya di mana? Lebih jelas ketika kubra. Kenapa? Karena huruf setelahnya tidak ada lagi. Ad. Tapi kalau itu kubra. Kalau sughra absa. Di depannya ada huruf lain sehingga dia tidak terlalu nampak karena ada huruf setelahnya. Bukan bermakna kubra kita lebih besarkan suara. Ab, karena kubra. Tidak. Karena abyana. Lebih nampak terang karena di depannya tidak ada huruf lagi. Dan dia ketika sakin saja, ketika dia sukun. Karena ketika sukun itu posisi ba ini berat.
tertahan suara, tertahan nafas. Ab, datang qalqalah meringankan. Ab, pantulkan saja secara tabi'i. Ma'a as-sakinah wat tarqiq, dan harus dalam keadaan selalu tipis. Ba, di, bu, ya, bu, absar, bukan la, Nah, kita tengok nanti kesalahannya apa-apa saja, ya. Dalilnya daripada Al-Jazari, lisyafataini al-waw ba'u mim. 3 huruf dalam syafah ini, waw, ba, dan mim. Sifatnya jelas, ya. Al-jahru, tertahan nafas. Istifal, diarahkan tekanan suara ke rahang bawah. Kalau di sini ke arah bawah, ba, ya. Al-infitah, terbukanya rahang bawah dan atas. Lalu lidah kita tidak menempel ke langit-langit. Nah, ini makna infitah. Ba, tidak kita ucapkan ba, enggak, ba. Syiddah, tertahan suara, qalqalah, terpantul, idlaq, mudah diucapkan. Kenapa? Karena dia keluar daripada bibir, ya. Huruf ini keluar daripada bibir, ataupun ada huruf yang keluar daripada ujung lidah. Lebih mudah diucapkan. Ada enggak pengaruh sifat idlaq ini pada pengucapan huruf? Enggak. Tapi kalau syiddah ada, rakhawah ada, tarqiq, tafkhim, isti'la, istifal ada. Tapi ketika idlaq enggak. Terus. الأخطاء الشائعة التي تقع عند النطق بحرف الباء. الأول تحويلها إلى حرف بي مثل بسم الله. الثاني همسها مثل بسم الله. الثالث تفخيمها إذا جاورت حرفا مفخما مثل الباطل والأسباط. الرابع عدم قلقلتها إن سكنت مثل يبصرون. الخامس إمالتها مثل بسم الله وبالباطل. Aywa. Ini kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Syai'ah, ya. Al-akhta' asy-syai'atu allati taqa'u 'inda nutqi biharfil ba. Kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf ba. Nah, kita tahu kesalahan ini supaya terhindar daripadanya. Nah, apa tahwiluha ila harfil bi? Pi, mengubahnya ke huruf pi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Terjadi. Kemarin ada satu yang baru datang dari, enggak salah saya baru masuk Islam dia. Sekali datang sama saya. Diantar sama Ahmad Nasir. Sini pakai bertatu, masih baru masuk Islam, dari Prancis enggak salah saya, enggak dari Prancis atau dari Jerman. Mulai baca pertama Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Teringat langsung saya, oh betul ada. Karena kita orang Indonesia, mungkin kita bilang Bismillah, bi kita bilang. Tapi di daerah lain terjadi Bismillah. Mengubahnya tidak ada karena mungkin tidak ada huruf ba pada lahajat mereka. Terjadi. Ataupun hams pada ba. Ini ada di Indonesia. Ini ada di kita. Bismillah. Ya. Bismillah. Berangin ba-nya. Ba-nya masuk angin. Itu hati-hati. Makanya saya bilang tadi, kenapa saya bilang taruh dulu ba, pastikan dulu makhraj ba itu dah tepat. Taruh. Jangan tergesa-gesa. Jangan berikan mengalir angin ataupun suara. Taruh saja pas bibir kita nih, nempel.
ba, bi, bu. Jangan ditekan. Ba, bi. Enggak. Ataupun tafkhimuha, menebalkannya, idza jawarat harfan mufakhaman, apabila berdampingan dengan huruf yang tebal. Terpengaruh. Huruf tebal mempengaruhi huruf yang tipis, huruf tipis mempengaruhi huruf yang tebal. Ini hati-hati sekali. Di sini bacaan kita bisa dinilai. Maknanya apa? Bacaan seseorang itu sudah layak dikatakan mutalaqqa, bertalaqi ataupun belum, pada tafkhim dan tarqiq ini. Dan akan selalu diulang ini dalam kesalahan yang terjadi. Bil batil, bil ba, bil batil, bil ba. Wal asba, asbatu, asbatu. Dia ucapkan asbatu. Kadang-kadang di ba pertamanya betul. Asbatu. Di ujungnya naik lagi. Karena mau mencapai pada to tadi. Ndak. Dari awal sampai ujung ba itu, kalaupun dia panjang, huruf maddiyahnya tetap dalam keadaan tipis. Apalagi kalau dari awal asbo, fatal lagi kesalahannya. Ataupun ada muqalqalatiha, ini terjadi tidak memberikan qalqalah pada ba, terlebih ketika mengulang hafalan misalkan. Mau cepat-cepat, yubsirun, yubsirun. Terbiasa akhirnya terbawa dalam ada, terbawa dalam setoran. Bagaimana kita setoran? Bagaimana kita di depan guru? Begitu rasakan ketika kita mengulang sendiri. Jujur, ketika kita mengulang misalkan satu safhah, yang kita bayangkan itu bagaimana posisi kita mengulang di depan syekh. Sehingga nikmat sekali. Terbayang tuh masjid di belakang Masjid Husain, terbayang sama saya ketika saya mengulang. Satu-satu saya, nggak ada cepat. Kenapa? Karena kita menikmati huruf demi huruf. Bukan tujuan kita mesti sampai di akhir ayat di juz kedua misalnya. Enggak. Namanya aja hafil. Menjaga. Jadi yang dijaga itu huruf demi huruf, makhrajan wa sifatan. Coba tanamkan itu dulu dalam pemikiran kita, dalam hati kita. Sehingga bagus lafaz yang kita ucapkan. Bukan sekedar kita tahu, tapi ada tazawuq fil qiraah. Fiha, tazawuq fiha. Ada zauq, ada rasa yang kita timbang di dalam membaca. Disinilah kita menjadi membaca itu dengan seni ilmu tajwid, dengan fun. Ya, kita tidak bicara sekarang halal dan haram. Kita berbicara tentang keelokan bacaan. Punya takarannya. Atau imalatuha, ini yang kelima nih, imalatuha. Bagaimana imalah? Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bil batil, ya, bil, la, bi, bil, ba, til, ya, bil, ba, bis, bi. Selesaikan dulu. Bi, tahqiq pada kasrah ba. Bi, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hi. Jadi dengan bi dengan hi di sini sama wazannya. Ini penting sekali masuk nanti ke dalam itmamul harakah, dan itu sangat mahal sekali. Sangat berharga sekali di dalam bacaan kita, dalam keelokan bacaan. Baik, kita masuk huruf ta.
الثالث التاء مخرجها من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا كيفية النطق بها يجب مراعاة حبس الصوت ثم جريان النفس مع الترقيق مثل الدليل من الجزرية والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن صفاتها الشدة الهمس الإصمات الانفتاح الاستفال. Aiyah. Ini huruf ta nih sekarang. Perhatikan huruf ta. Mana makhrajnya? Min tarafil lisan. Mana yang disebut tarafil lisan? Nah, kalau ini lidah kita, ini haffah namanya. Yang pinggiran nih, pinggiran depan. Nah, ini haffah namanya. Taraf itu yang bulat. Nah, nih, semuanya ini dari yang melengkung ini, dari ujung kanan ke kiri ataupun kiri ke kanan, yang bulat bundar itu taraf namanya. Taraf. Kalau ini ujung saja, tapi yang dari sini. Ini semua nih. Ini taraf nih. Tarafil lisan. Ma'a usulis thanaya al-ulya, mana pangkal gigi atas. Di ujung lidah kita menempel ke pangkal gigi atas. Misalnya ini pangkal gigi atas, tempelkan dulu. Baru ucapkan. Ta, ti, tu, at. Tahan dulu, ya. Dia punya syiddah. Syiddah ini didahulukan pada hams. Nanti begitu juga masuk kepada kaf. Maka dikatakan ta wal kaf fi awwalihima syiddah wa fi nihayatihima hams. Nah, pada awalnya diberikan syiddah dan diakhirkan dengan hams. Tahan dulu. At bukan at ataupun at la. Dan jangan mubalaghah ketika dia berharokat. Enggak enggak. Ta ada hamsnya terdengar ta tapi tidak seperti ketika dia sukun. At Lalu dikatakan apa? Yajibu mura'atu habsus saut thumma jarayanun nafas. Fitrahnya, tabiatnya ta itu tertahannya suara dan mengalirnya nafas, maka harus kita berikan itu. Maka disebut ya yajib. Fitrahnya ta apa? Tertahan suara, mengalir nafas. Ma'a mura'ati tarqiq, dengan tarqiq kita jaga dalam keadaan tipis selalu. Dalilnya mana? Wa ta wa dal wa ta minhu wa min ulya tsanaya. Ta, dal dan ta itu disebut mutajanis, satu makhraj berbeda beberapa sifat. Kita lihat sedikit. Apa persamaan antara ta dan po? Nanti antara ta dan dal. Antara ta dan po, persamaannya kita melihat sama-sama dia bersifat syiddah. Ya kan? Al tertahan suara. Ta juga begitu. At tertahan suara. Ya. Kita lihat lagi. Pada ta ini dia bersifat ismat. To juga bersifat ismat. Apa perbedaannya? To sifatnya isti'la, sedangkan ta sifatnya istifal. Tekanan suaranya diarahkan ke rahang bawah, sedangkan to ke rahang atas, ke langit-langit atas. Lidah kita pada ta terbuka, infitah, ta. Sedangkan po, lidah kita menempel atau bergantung ke langit-langit. Disebut dengan itbaq.
po, po, ta, ti, tu, at, qalat, qalat, ya, qalat, ya. Jangan ada saktah, tapi rasakan dulu hamsnya habis mengalir. At, qalat, ya. Jangan qalat, ya, terpental. Nah, ini perlu dijaga. Balik tadi kepada po dan ta. Nah. Kita lihat sekarang huruf ta dan dal. Apa persamaan dan perbedaannya? Ya. Mereka ta dan dal ini sama-sama istifal, sama-sama infitah. Ya. Namun sama-sama ismat juga, ya. Namun apa? Ta ini mengalir nafas, sedangkan dal tertahan nafas. Juga begitu di to tadi. To mengalir tertahan nafas, sedangkan ta mengalir nafas. Makanya ketika mengalir nafas pada ta tidak dibutuhkan qalqalah. Tidak dibutuhkan qalqalah. Sedangkan po dan dal dibutuhkan qalqalah. Kenapa? Karena ada tertahannya suara dan nafas sekaligus, berat. Ad, 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 elpo. Sedangkan ta, ad, ada hams di depannya. Ad, ad. Nah, maka tidak dibutuhkan lagi qalqalah. Sifatnya syiddah, hams, ismat, infitah, istifal. Terus. الأخطاء الشائعة التي تقع عند النطق بحرف التاء. الأول إهمال بيان شدتها أولا ثم إجراء الهمس ثانيا إذا سكنت، مثل فتنة وانشقت. الثاني خلط صوتها بشيء من صوت السين، مثل قد خلت. الثالث المبالغة في همسها وهي متحركة، مثل تتوفى. الرابع تفخيمها إذا جاورها حرف الاستعلاء، مثل ولا تطرد وتصلية. الخامس ترك همسها عند سكونها، مثل يتلو ومتنا. السادس السكت عليها، مثل فتنة. Aywa. Nah, ini kesalahan yang sering terjadi yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ihmalu bayani syiddatiha awalan. Ya. Dia langsung memberikan hams. Dia mengabaikan syiddahnya. Ihmalu syiddatiha awalan. Thumma ijra'ul hams thaniyan idza sukinat. Misalnya fitnah ala tul. Insyaqqat syaqqa. Saya otomatis tuh tertahan dulu. Payah kalau udah biasa kita syiddah dulu lalu hams, kita kasih hamsnya langsung, payah itu. Di pemikiran spontan kita ditolaknya dalam diri kita. Fitnah. Ya. Ataupun khaltu sautiha bi syai'in min sauti sin, bercampur suaranya dengan sin. Nah, ini sering sekali kita dengar. Qad khalat. Kenapa begitu kamu baca? Hams, Ustaz. Masya Allah. Qad khalat. Qad khalat. Nah, kita jelaskan. Qad khalat. Enggak, saya dulu bukan begitu baca. Mungkin beda mazhab kita, Ustaz. Ada yang begitu, jangan ya. Ataupun mubalaghah fi hamsiha wa hiya mutaharrikah. Ya. Tatawaffa.
Dia baca, kalau dia store 2 rubu' aja sama kita, banjir muka kita. Tata wafa. Itu kalau saya ada yang begitu jauh saya. Ya. Kenapa? Nah, ini mau menampakkan hams. Khairul umur awsatuha. Pertengahan, nengok bagaimana guru itu mengucapkan. Jangan ini ada hams ditaruh terus. Ingat, dia hams, tapi takaran hamsnya kapan nampak jelas? Ketika sukun. Ta, ti, tu, at. Ta, ti, tu, at. Ringan. Ta, ti, tu, at. Olat, ya. Olat, ya. Olat, ya. Tafkhimuha idza jawaraha harfu isti'la. Menebalkannya ketika dia berdampingan dengan huruf isti'la. Wala tatrudil ladzi, misalkan tasliyah. Hati-hati. Tasliyah. Pemisahan ini mahal sekali loh. Termasuk mumayyizat orang yang bertalaki sama Maulana Syekh Abdul Qadir itu bisa dipisahkan tuh. Wallah, tidak mubalaghah. Wallah, tidak wallah. Lurus saja. Wallah, tallah. Enggak tallah. Tasliyah la. Tasliyah, misalkan. Wa, la, ta. Itu kan sama tuh. Fathah semuanya. Dia punya sifat infitah semuanya. Istifal semuanya. Wa, la, ta. Wala taqurudil ladzi. Wala taqu. Tasliyah. Lalu tarku hamsiha inda sukuniha, meninggalkan tidak memberikan hams ketika sukun. Yatlu, ya. Mitna itu bahasa Indonesia. Mitna nggak ada pula kita bilang mitna, bahasa Indonesia nggak ada. Kamu sudah mati, nggak ada kan? Ya. Nah, bahasa Arab enggak, dia punya hamsnya. Ya dia mirip dengan bahasa kita tanya, tapi bedanya apa? Hams, ada pada hams pada pengucapan bahasa Arab. Nah, lebih lughatul Quran. Ataupun saktu 'alaiha. Karena takut sekali menjaga kemurnian hams tadi, diberhentikannya sebentar. Fitnah. Udah dengar Ustaz? Ada hams saya kan? Ini bilang gitu lagi. Nyampe apa? Satu lagi huruf ta. الرابع الثاء مخرجها من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. كيفية النطق بها يجب مراعاة جريان الصوت والنفس مع الترقيق. الدليل من الجزرية: منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال وثال العليا. صفاتها الرخاوة والهمس والإصمات والانفتاح والاستفال. الأخطاء الشائعة التي تقع عند النطق بحرف الثاء: الأول تفخيم الثاء، مثل يثخن وأثخنتموهم والثقلان وشهاب ثاقب. الثاني خلط صوتها بشيء من صوت السين، وذلك عدم إخراجه من مخرجه فينطق كالسين، مثل فكثركم فينطق فكسركم. الثالث عدم مراعاة زمنها حال سكونها، مثل إن يثقفوكم. Coba perhatikan huruf yang terakhir hari ini, huruf sa.
Sa makhrajnya di mana? Taraful lisan ma'a atrafis tsanaya al-ulya. Ujung lidah kita ini dengan ujung gigi atas. Tidak keluar menjulur dia, tidak masuk ke dalam. Taruh di pas saja. Sa. Alirkan suara dan nafas dulu ketika mengucapkannya. Sa. Sa, tidak begini. Sa, tidak juga. Sa. Tidak masuk gigi kita ke dalam lidah ni. Lidah kita ke dalam gigi ataupun keluar. Tidak. Pas di ujung gigi atas. Sa, si, tu, as, sa, si, tu, as, mengalir suara dan nafas. Ketika mengalir suara dan nafas, ada huruf yang mengalir suara dan nafas, baik sa dan huruf yang lain, selesaikan dulu secara sempurna mengalirnya. Kalau tidak, otomatis dia nanti menjadi kesalahan, baik itu jadi ataupun khafi. Jadi jadinya. Kenapa? Karena tidak sempurna mengalirnya suara dan nafas itu. Maka pada pengucapan kaifiyatun nutqi biha diucapkan apa? Yajibu mura'atu jarayanus sauti wan nafas. Fitrahnya sa itu mengalir suara dan nafas, sehingga wajib atas kita memberikan seperti itu, sehingga lahir yang kita ucapkan itu adalah huruf sa yang diucapkan dulu pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bermuhawalah, maknanya apa? Berusaha semaksimal mungkin, sedekat mungkin bacaan kita itu sesuai dengan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lu belajar kita kaedahnya. Ma'amura'ati tarqiq, supaya dan harus menjaga ketipisan daripada sa. Sa, si, tu, as, sa, si, tu, as, sa, si, tu, as. Mengalir suara dan nafas dan tipis. Alasan secara yang mendasar kenapa harus kita pelajari teorinya ini, supaya dekat bacaan sa kita itu dengan pelafazan sa yang dilafazkan untuk Quran. Kan itu dia. Ya kan? Lalu dalilnya mana? Wa minhu wa min fawqis sanayas sufla wadh-dha wadh-dhal was-sa lil ulya lis sanaya ulya min atraf as-sanaya al-ulya. Dha, sa, za, dha, zal, sa. Ini mutajanis, satu makhraj berbeda beberapa sifat. Kita lihat dha dengan sa, karena kita bahas sa sekarang. Fokus kita sa dengan dha. Apa persamaannya? Sama-sama mengalir mengalir apa? Suara. Sama-sama mengalir suara. Sedangkan sa mengalir suara. Nah, sama-sama ismat, ya. Tapi apa perbedaannya? Dha isti'la, dha, sa istifal. Sa, dha. Coba nengok lidah kita melengkok ke atas, menempel ke atas, bergantung dia ke atas. Itbaq, dha, dha. Sedangkan sa, lidah kita ini terbuka, rahang bawah kita terbuka, lidah mengikuti rahang bawah itu. Sa, infitah. Isti'la pada dhad, istifal pada sa. Infitah pada sa, itbaq pada dha. Dha tertahan nafas, dia jar. Sedangkan za, asa
mengalirlah nafas. Hams. Kalau tha ini tertahan nafas, otomatis jadi zal. Nah, kita tengok sekarang persamaan dia dengan zal. Apa? Sama-sama istifal, sama-sama infitah, sama-sama ismat, ya kan? Nah, sama-sama apa lagi? Nah, sama-sama dia ismat, sama-sama infitah, sama-sama dia istifal, sama-sama dia raqa. Apa bedanya? Hams pada za, ya, jahar pada zal. Kalau berubah satu sifat ini, bertukar huruf, maka sifat hams pada za ini penting sekali. Perubahannya bisa menjadikan jali, lahnul jali. Kenapa? Berubah huruf. Nah, nampak kan? Ada juga sifat huruf itu yang membuat kita itu salah dalam kesalahan jali, kesalahan fatal. Mana contohnya? Sifat hams pada sa. Tidak kita berikan, otomatis datang sifat jahar, langsung berubah menjadi huruf zal. As, sa, si, su, as. Nah, sifatnya rokhawah, hams, ismat, infitah, istifad. Kesalahan yang sering terjadi tafkhimus sa, khina, ya, afkhaltumuhum, faqalan, sa. Alirkan dulu nafasnya dan suaranya, baru lepaskan harakat. Sa. Nah, jadi suaranya itu keluar dari makhrajnya. Sedangkan huruf yang punya syiddah dan jahar, terkunci suaranya pada makhrajnya tersebut. Enggak kita bilang enggak ada. Tapi sa mengalir suara dan nafas dulu. Sa. Begitu juga huruf lain. Sa. Coba huruf sa misalnya sin, enggak ada kita alirkan nafas dan suara. Sa. Gimana buat ucapan? Sa. Bisa? Harus mengalir suara dan nafas dulu. Bagaimana tidak bisa kita ucapkan huruf yang bersifat syiddah dan jahar, mengalir nafas dan suara dulu baru kita ucapkan hurufnya, baru ucapkan harakat. Begitu juga pada huruf yang bersifat rakhawah dan hams, harus mengalir suara dan nafas dulu baru terdengar harakat. Sa. Namun ketika dia sukun lebih nampak. Nah, ataupun yang selanjutnya khaltu sautiha bi syai'in min sauti sin, campur suaranya dengan suara sin. Wa dzalika, ini disebabkan kenapa? Adamu ikhrajihi min makhraj. Karena tidak mengeluarkan sa itu pada makhrajnya. Dia datang ke makhraj sin. Fayuntaku, maka dia terucapkan seperti sin. Fakatsarakum aslinya. Dia ucapkan apa? Fakassa. Dia datang ke makhraj sin. Dia turunkan ujung lidah ini ke antara gigi atas dan bawah. Fakassa ini. Aslinya di ujung gigi atas. Fakassa dia turunkan ke bawah. Nah, ini tidak sesuai dengan makhrajnya sehingga berubah menjadi huruf yang lain. Adamu mura'ati zamaniha halati sukuniha. Ini penting sekali yang seperti saya ingatkan tadi. Nah, tidak menjaga durasi huruf sa itu ketika sukun. Yasqafukum. Kenapa terjadi yasqafukum? Ya? Karena durasinya belum selesai. Dia langsung mengucapkan huruf itu. Huruf setelahnya jadi. Ataupun yasqafukum.
Enggak. Nah, dijaga mengalir suara dan nafas secara utuh, hati-hati jangan sakta. Iyasqafukum. Ketika kita detailkan seperti ini, di sini baru terasa kita butuh guru. Guru yang mana? Butuh guru yang betul perhatian juga dengan huruf yang seperti ini. Nah, makanya di halaqah guru dan murid harus sama-sama perhatian dengan hal yang kita bahas hari ini. Bagaimana makhrajnya, bagaimana sifatnya. Jangan sekedar kita membahas ini, sekedar membaca kitab. Enggak, praktekkan. Kalau betul kita jaga, enggak lama ini. Enggak lama. 2 minggu, 3 minggu itu sudah itahassan, sudah bagus, sudah mulai nampak samarah bacaan. Kenapa berani saya bilang seperti itu? Banyak buktinya. Mereka betul-betul belajar. Di tasjilnya apa yang kita ucapkan, diulangnya di rumah. Kita bilang 50 kali, diulangnya 50 kali. Wajar mereka bisa cepat. Padahal kadang ada yang baru masuk Islam. Kadang ada yang datang dari negaranya belum bisa baca Quran. 3 bulan duduk di sini, enggak bisa lancar. 6 bulan setelahnya kata. Bahkan ada yang jadi mukri. Saya nggak terbayang dia bisa jadi mukri. Dia bisa qiraat asyarah. Salah satu kawan dari Cina, nggak terbayang saya. Ali. Nama daerahnya, nama aslinya, tapi kami panggil dia Syekh Ali. Hancur-hancuran memang. Dan ketika waktu dia baca, pas saya tashih, begitu juga Ustaz Fakar tashih, itu diambilnya video, divideokannya. Kami pikir untuk apa? Mungkin taqra, ana urid ara hadha fil bait. Saya mau nengok ini di rumah nanti, lil mudzakarah. Itu semangatnya ngafal, semangat belajar. Hancur, enggak bisa dia, khaysum semua. Saya terbayang bagaimana bacaan dia pertama di markas yang lama nih, di ruang syekh yang lama. Capek kali kita bersihkan. Tapi 3 kali, 4 kali pertemuan, 5 kali tumbuh cepat. Sampai terakhir selesai qiraat asyarah. 4 tahun 5 tahun muamalah sama saya. Selesai qiraat asyarah. Coba nengok. Apakah kita nggak mungkin seperti itu? Bisa. Lebih lagi kita orang Indonesia. Lahajat kita itu sudah lebih kita orang di ma'had sebelum ke sini. Bisa. Akan lebih. Nah, tinggal kita sekarang apa? Hirs, kemauan yang kita tingkatkan kembali. Ini bukan bermakna kita enggak ada kemauan. Ini namanya apa? Mengasah kembali, mencarger kembali, mengingatkan kembali. Kalau enggak diingatkan lupa. Turun lagi semangat. Pas dengar seperti ini, naik semangat 2 hari, lupa lagi nanti 3 hari, enggak apa-apa. Besok darus 2 harinya ada lagi, diingatkan lagi, naik lagi semangatnya jadi 3 hari. Nah, ini ta'awunu bil birri wa taqwa. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mungkin cukup sampai di sini pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita tutup seperti biasa dengan salawat. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina
أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.